Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang aspek perkembangan bahasa anak usia dini. Ini merupakan tugas presentasi mata kuliah konsep dasar PAUD, dosen pengampu Dr. Haji Ganjar. Sebelum menjelaskan materi ini, kami perkenalkan anggota kelompok 3. Saya Istiharoh. Saya Jasmine. Saya Nana Awania. Saya Rori Febrianti. Saya Safran Medina. Saya Nur Ainina. Saya Olivia Damayanti. Saya Nuriatul Lubia. Latar belakang. Aspek perkembangan anak usia dini yang perlu untuk dioptimalkan yaitu meliputi 5 aspek perkembangan. Kelima aspek tersebut ialah aspek kognitif dan sains, bahasa, sosial, emosional, fisik motorik, serta nilai agama dan moral atau NAM. Jadi kelima aspek perkembangan anak usia dini ini, salah satu aspek penting untuk dikembangkan adalah aspek perkembangan bahasa. Hal ini dikarenakan melalui bahasa, anak dapat mengungkapkan apa yang ada di dalam pikirannya, dapat mengutarakan pendapat dan keinginannya, serta anak dapat bersosialisasi dengan sesama manusia yang ada di sekitarnya. Tahap perkembangan bahasa anak usia dini. 1. Tahap pralinguistik, usia 0 sampai 12 bulan. Pada fase ini, anak belum menggunakan kata bermakna, hanya suara-suara awal. 2. Tahap linguistik awal, usia 1 sampai 2 tahun. Pada fase ini, anak mulai mengucapkan kata yang punya arti. Papa, Mama, halo. 3. Tahap linguistik 2 kata, usia 2 sampai 3 tahun. Pada fase ini, anak sudah mampu menyusun 2 kata dan mulai memahami kata benda, kata kerja, dan kata sifat sederhana. Papa, Mama, minta uang. Tahap kalimat sederhana di usia 3 sampai 4 tahun. Pada fase ini, anak sudah mampu menggunakan kata lebih panjang dan bisa bercerita pendek tentang pengalaman. Makan sama apa? Oh iya, enak dong. Tahap kalimat kompleks usia 4 sampai 6 tahun. Pada fase ini, anak sudah mampu menggunakan kalimat lengkap dan teratur serta mampu bercerita dengan runut. Anak juga mulai tertarik dengan bunyi huruf, kata, dan cerita tertulis. Pak, emang benar kalau kita di dunianya sering baca Al-Quran, terus hafal Al-Quran? Fungsi bahasa bagi anak usia dini. 1. Alat komunikasi, yaitu berfungsi untuk menyampaikan kebutuhan dan pikiran. 2. Alat ekspresi diri, berfungsi untuk mengungkapkan perasaan. Dan 3. Alat sosialisasi, berfungsi untuk menjalin hubungan dengan orang lain. 4. Alat berpikir dan belajar, berfungsi untuk memahami konsep dan pengetahuan. 5. Alat regulasi diri, berfungsi untuk mengatur emosi dan perilaku. 6. Alat pengembangan moral dan nilai, berfungsi untuk menanamkan aturan dan norma. Komponen seni bahasa anak usia dini. Yang pertama adalah mendengar atau listening, yaitu kemampuan menyimak cerita, dongeng, lagu, atau percakapan. Yang kedua adalah berbicara atau speaking, yaitu kemampuan mengungkapkan ide, bercerita, dan berdialog. Yang ketiga adalah membaca atau reading, yaitu adalah kesiapan mengenal simbol huruf, gambar, atau cerita. Yang keempat adalah menulis atau writing rightness, yaitu adalah kesiapan mengekspresikan diri lewat coretan atau gambar yang bermakna. Yang kelima adalah apresiasi atau appreciation, yaitu adalah menikmati keindahan bahasa lewat puisi, sajak, lagu, dan drama. Metode pengembangan bahasa anak usia dini. Yang pertama, bercerita atau storytelling. Guru atau orang tua menyampaikan dongeng atau kisah sederhana. Yang kedua, bernyanyi melalui lagu.
anak dapat memperkaya kosakata dan intonasi. Yang ketiga, percakapan atau conversation. Di antaranya ada tanya jawab, diskusi ringan, dan obrolan sehari-hari. Nah, yang keempat, bermain peran atau role play dan bisa juga drama. Anak menirukan tokoh, melatih ekspresi dan juga dialog. Yang kelima, sastra anak, membaca puisi, sajak, pantun, atau cerita bergambar. Yang keenam, media visual dan audio, melalui gambar, kata-kata, boneka tangan, dan juga rekaman suara. Yang ketujuh, menulis dan membaca awal, coret-coret, menyalin huruf, mengenal simbol kata sederhana. Kesimpulan dari materi yang tadi dibacakan oleh teman-teman. Kesimpulannya adalah pengembangan bahasa merupakan aspek penting dalam tumbuh kembang anak karena bahasa menjadi alat komunikasi, berpikir, belajar, dan bersosialisasi. Sehingga perkembangan bahasa perlu distimulasi melalui metode yang menyenangkan seperti bercerita, bernyanyi, percakapan, bermain, peran, dan membaca. Dengan stimulasi yang tepat, anak akan lebih mudah mengekspresi diri, memahami lingkungan, serta membangun kemampuan kognitif, sosial, dan emosionalnya. Demikian kesimpulan pelajaran yang kami bahas. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan juga bisa dimengerti. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.